Assalamualaikum Sobat Desain, apa kabar? Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul ya dari teman-teman, yaitu mengenai font apa yang aman untuk dipakai sebagai pelengkap ilustrasi vektor bagi Shutterstock kontributor ya. Jadi untuk teman-teman yang biasa desain quote atau ingin mencantumkan sebuah font untuk menghias konten grafisnya, teman-teman akan merasa aman jika teman-teman tahu bahwa fontnya memang dilegalkan untuk bermain di Shutterstock ya. Lalu menjawab font apa yang aman ialah font yang berlisensi free for komersial ya. Ada banyak sih font yang berlisensi free for komersial, tapi saya tahu pasti teman-teman akan kesulitan mencarinya di mana dan akan bingung untuk cek satu persatu ya. Nah, di sini saya akan menyarankan font yang teman-teman ambil lebih baik font yang berasal dari Google Font ya. Nah, saya nggak pengen teman-teman salah kaprah, takutnya saya bilang Google Font ini font yang dicari di Google, tapi itu bukan teman-teman. Jadi Google Font itu bukan font yang ada di browser Google, bukan. Jadi Google Font itu font yang ada di situs resminya Google. Jadi linknya ada di sini, saya cantumkan di kolom deskripsi ya, yaitu font.google.com. Jadi ini memang font yang disediakan oleh Google bagi para kreator seperti blogger atau YouTuber untuk memakainya sebagai pelengkap konten. Jadi memang dilegalkan ya. Jadi kalau teman-teman pengen cek, bisa masuk ke Google Font, linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita sudah masuk. Teman-teman bisa lihat lisensinya di sini. Ketika teman-teman klik, misalkan Roboto ya, ini juga font Google. Ketika teman-teman klik, supaya teman-teman makin yakin bahwa ini aman untuk main Shutterstock, teman-teman bisa lihat lisensinya di sini. Di bagian Robotonya, di license-nya, klik license. Nah, di sini akan ketahuan bahwa font ini gratis untuk dipakai, font ini bebas dipakai untuk produk Anda, untuk project Anda, untuk print maupun digital, untuk komersial, dan yang lainnya ya. Tapi bagaimanapun juga kita nggak boleh ngejual font ini dalam bentuk file mentah gitu ya. Jadi kenapa makanya Microsoft menyarankan untuk mengkonvert filenya jadi objek supaya tidak bisa diotak-atik oleh uh, orang lain ya. Jadi kita cuma dapat izin pakainya saja, tapi nggak boleh mengklaim sebagai font kita ya. Itu teman-teman ya. Seperti desain saya yang satu ini merupakan desain yang saya pakai dengan font Montserrat ya, font Montserrat ya. Ini font Montserrat ya. Ini juga font yang berlisensi free komersial. Nah, ini saya mencoba menggabungkan susunan font dengan icon ya, menjadi sebuah quote yang sangat update dengan kondisi sekarang, yaitu work from home ya. Bagi teman-teman yang ingin melihat tutornya, saya akan kasih sedikit tutornya. Di sini saya memakai font yang aman dengan lisensi yang aman dari Google, yaitu font Montserrat dari Google Font. Saya pakai kata work from home ya, lalu saya kombinasikan dengan icon virus yang sedang trending saat ini ya, untuk dipakai untuk bisa teman-teman bisa dipakai oleh user nantinya untuk mengkampanyekan tema kesehatan ya. Jadi untuk mendukung orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, kita membantunya dengan stay di rumah agar penyebaran virus tidak berkembang semakin parah ya. Saya cukup menggunakan Pathfinder untuk membuat desain seperti ini. Sorry, ShapeTools maksudnya. ShapeTools. Lalu saya kombinasikan dengan Pathfinder ya. Windows Pathfinder. Ada di sini sudah keluar ternyata. Pathfinder saya tarik, saya shift alt untuk copy jadi dua gini ya. Saya bikin melenceng, lalu saya potong dengan shape-nya saya potong dengan Pathfinder yang bagian ini, subtract from shape area. Klik OK, sudah jadi elemen untuk dimensi ya. Untuk warna, teman-teman bisa cari di sini, klik-klik misalkan, cari warna yang sesuai ya, klik ya, masukkan ke swatch, Windows swatch, itu untuk mencari warnanya, cemplungin sini ya. Begitu juga warna-warna yang lainnya ya.
Saya memakai warna ini sebagai warna kuning karena ini seperti sebuah warning ya, sebuah warning agar kita mengikuti aturan yang ada, stay di rumah ketika wabah melanda ya. Saya memakai shape tools lagi, shape tools yang ellipse dan shape tools yang rectangle ya. Saya align ini untuk meluruskan ya, align, saya group, saya shift alt agar jadi dan tarik agar tercopy ya, saya flip, saya align lagi seperti ini, pindahin ke belakang ya, Ctrl X, tekan objek depannya, Ctrl B ya, saya copy jadi dua ya, seperti ini, Ctrl C, Ctrl F, lalu saya rotate, saya pilih lagi, saya Ctrl C, Ctrl F, saya rotate lagi, sudah jadi icon virus yang sedang berkembang saat ini ya. Kalau saya kombinasikan dengan fontnya, yang tadi font saya ambil font gratis yang legal, yaitu dari Google Font, Montserrat. Saya pilih yang bold sekali, yang black, extra bold maksudnya. Sesuaikan warnanya. Untuk di convert, teman-teman bisa pilih lalu Ctrl Shift O ya, Ctrl Shift O ya. Atau bisa juga object pad, ada di type ya, create outline ya, terus sama Ctrl Shift O ya. Jadi objek fontnya dipilih ya, lalu create outline sama ya. Kalau shortcutnya Ctrl Shift O ya. Ini sudah aman untuk digunakan sebagai Microsoft Asset ya. Oke, saya pisah, saya ungroup, Ctrl Shift G, ungroup jadi beberapa bagian ya, seperti ini. Misalkan, oke, saya align, saya samakan lebarnya, misalkan lebarnya ini saya copy saja di white sini ya. Nah, ini kita paste di sini supaya sama semua lebarnya tuh ya. Oke. Nah, yang OO-nya ini saya delete ya. Saya ganti dengan icon virus ya. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Seperti ini, shift alt agak besar. Yang ini lebih besar lagi ya. Masuk ya untuk inspirasi teman-teman ya. Dengan tema work from home, bisa dijadikan sebuah kaos nantinya oleh user atau dijadikan sebuah stiker untuk kampanye kesehatan supaya masyarakat sadar untuk stay di rumah ya. Supaya lebih menarik lagi, kita kasih background yang sesuai, nantinya mungkin user bisa mengganti-gantinya sesuai selera. Nah, ini saya kasih biasanya, saya klik dulu, saya group, copy, back, Ctrl C, Ctrl B ya, biar dia ada di belakangnya, tuh ya, seperti ini ya, biar ada objek di belakangnya gitu ya. Lalu objek belakangnya ini saya gabung pakai Union Pathfinder yang menggabungkan objek, yaitu Add Shape Area ya, atau Union Tools ya, jadi gabung semuanya seperti ini, Nah, seperti ini ya, saya isi dengan warna, oh ya, saya jadikan objek dan saya pakai untuk memotong, nantinya memotong objek yang di belakangnya ini ya. Nah, seperti ini, semua hurufnya kita jadikan satu, lalu kita potong dengan bagian ini ya, memakai Pathfinder yang ini ya, untuk memasukkan ikonnya seperti ini teman-teman. Diperbesar dulu dengan yang namanya offset pad ya, kita perbesar 50 misalkan, objek offset pad, ya,
kita perbesar misalkan 50, kebesaran, sorry, objek pad, offset pad, kita perbesar 30 ya. Kita jadikan media untuk memotong font kuning di belakangnya ya. Pilih keduanya lalu potong dengan ini. Nah, jadi seperti ini kita bisa masukkan icon virusnya seperti ini. Ya. Jadi seperti ini ya. Masuk ya. Teman-teman bisa coba ya, bisa teman-teman variasikan sendiri atau bisa lebih ekstrim lagi mengkombinasikan antara font dengan icon tuh seperti ini, teman-teman. Agak sedikit nyeleneh. Seperti ini. Warning COVID-19 ya. Bisa teman-teman coba pakai inspirasi lainnya ya. Semoga panduan ini bermanfaat, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman yang masih bingung font apa yang aman untuk main Microstock. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.